الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ولا ينسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, dan ini menjadi alasan di mana kita sebab di mana kita beribadah kepadanya sebagai bentuk syukur karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik untuk kita semua. Pertama kita kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan sekarang sudah masuk di surat An-Nisa ayat yang ke-116. Kita sudah masuk di ayat yang ke-116. Ini pembahasannya bagi yang baru bergabung. Ini pembahasannya sudah berjalan beberapa tahun. Sekarang kita sudah masuk di 116 surat An-Nisa, dan pembahasan di malam hari ini sebagaimana di malam-malam sebelumnya, kita akan mentadaburi 3 ayat insyaallah. Bisa dilihat di Al-Quran masing-masing di rumah. Kalau ada Quran per kata lebih bagus dia, Quran per kata. Nanti sebentar juga akan dibagikan sama admin. Silakan admin dibagikan. Ya, ini sudah dibagikan sama admin. Bisa dilihat di layar masing-masing ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan atau mempersekutukannya. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah. Di sini dimulai dengan kata inna. Ada banyak huruf yang berfungsi sebagai bentuk penegasan, dan di antara huruf penegasan di dalam Al-Quran itu inna, sebagaimana dalam penggalan ayat ini, inna. Penegasan itu Allah beri dalam penggalan ayat ini untuk memberikan pernyataan. Namanya penegasan tentu ada ketegasan di dalamnya, dan juga ada pernyataan ataupun penegasan apa tentang pesan yang Allah sebutkan setelah penegasan itu, setelah kata inna ini. Jadi setelah huruf inna ini, apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, atau apa yang Allah tegaskan di dalam ayat ini, Allah memberikan penegasan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi harus dipahami, bukan berarti ketika seseorang yang melakukan kesyirikan lantas dia bertobat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Tidak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan syirik, lalu kemudian dia tidak sempat bertobat dari perbuatan syiriknya itu, dari dosa syirik, maka dosa syiriknya itu akan membawa dia pada kekekalan neraka. Ini berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dosa-dosa yang lain itu bisa dihapus dengan cara pelakunya dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, lalu kalau sudah bersih, sudah dianggap bersih dari perbuatan dosanya itu, dia akan dipindahkan ke dalam surga nantinya. Nah, ini tidak berlaku untuk dosa syirik ini. Oke, syirik itu apa sih? Apa yang dimaknai dengan syirik? Jadi syirik itu bukan saja tidak menyembah Allah, tapi syirik itu juga
Nah, jadi syirik itu bukan hanya dimaknai dengan tidak menyembah Allah saja, tapi juga syirik itu adalah menganggap ada otoritas yang sama sebagaimana Allah. Jadi ada otoritas ketuhanan yang lain yang memiliki kedudukan sebagaimana kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau di masa kaum musyrikin, selain mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan lain-lain. Masalahnya adalah sekarang banyak orang yang tidak memahami apa itu syirik. Dan banyak orang yang tidak memahami seperti apa dosa syirik itu. Orang menganggap dosa syirik itu adalah dosa iri hati saja. Jadi iri terhadap saudaranya. Kan biasanya ada yang bilang, oh kamu syirik ke saya ya. Jadi makna syirik yang disebutkan itu kebanyakan adalah iri. Kamu iri ke saya ya. Oh dia itu syirik ternyata, dia itu iri ternyata. Jadi syirik itu bukan bermakna iri. Tapi syirik itu artinya mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Atau menganggap ada otoritas yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh Allah pada kedudukan sebagai Tuhan. Nah sekarang saya minta ada kurang lebih di sini 19 orang yang baru masuk atau yang sudah bergabung. Coba ketik di pesan dalam panggilan kan yang titik 3 ini di klik, lalu di sini ada pesan dalam panggilan. Coba disebutkan satu saja semuanya ya. Ini sudah 22 orang. 22 orang ini sebutkan saja jenis dosa syirik satu saja. Ya, saya minta ya, jadi kurang lebih waktunya 20 detik. Ya, silakan. Jadi diketik, sebutkan satu dosa syirik. Satu saja. Ya, yang lain, ini ada 20-an lebih. Yang lain, terus kalau sama tidak apa-apa. Pokoknya apa yang dipahami dari dosa syirik itu. Ya, yang lain lagi, ini baru berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang. Yang lain silakan mengetik dosa syirik. Satu contoh dosa syirik. Iya, oke. Ini beberapa sudah mengetik ya. Oke, contoh dosa syirik yang sudah diketik, ada yang menyebutkan minta doa ke dukun, percaya benda-benda yang dianggap sakti, seperti jimat ya, mempercayai dukun, percaya ramalan, meminta di kuburan, meminta tolong di dukun, sebagaimana tadi, menyembah togut, pakai jimat juga, meminta via atau jembatan kuburan atau kepada orang yang telah meninggal, percaya pada primbon dan seterusnya. Ini ada ria juga. Baik, jadi banyak orang yang ternyata tidak memahami apa dosa syirik itu. Banyak orang di luar sana. Dosa syirik itu ada banyak jenisnya, sebagaimana juga yang disebutkan di sini, yang sudah ditulis ini merupakan dosa syirik semuanya. Dan akibat dari dosa syirik adalah pelakunya itu akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Dan dosa syirik terbagi atas dua. Ada dosa syirik i'tiqad yang berkaitan dengan masalah keyakinan, dan ada dosa syirik amali yang berkaitan dengan masalah perbuatan. Kalau amali
mungkin terlihat. Jadi kalau dosa syirik amali mungkin terlihat. Tapi kalau i'tiqad dalam keyakinan itu sangat samar. Bahkan pelakunya pun itu tidak mengetahui kalau dia ada keyakinan ada keyakinan yang terjatuh pada keyakinan kesyirikan itu. Ya. Makanya sekarang banyak orang-orang yang dia sekalipun sholat, sekalipun dia berpuasa, banyak melakukan sedekah, ternyata dia terjatuh pada perbuatan syirik. Orang menganggap kesyirikan itu hanya dilihat pada perbuatannya orang-orang kafir saja, hanya dilihat kepada orang-orang Kristen saja, hanya dilihat kepada orang-orang Yahudi saja, orang Hindu, orang Buddha, dan lain-lain. Padahal tidak. Kesyirikan itu tidak hanya dilihat kepada mereka, bahkan kepada Muslim pun, sebagaimana yang saya katakan tadi. Ada orang yang sholat, tapi tetap datang ke dukun. Jadi tetap datang ke dukun, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin juga puasanya. Tapi kalau dia sakit, dia pergi ke dukun, minta ke dukun untuk diberi kesembuhan. Itu banyak orang yang seperti itu. Ada juga orang yang dimana kalau dia misalnya mencari rezeki, itu dia meyakini ada hari baik dan ada hari buruk. Jadi meyakini ada hari baik dan ada hari buruk, itu juga merupakan kesyirikan. Ada juga sebagaimana yang disebutkan tadi, orang-orang yang membawa jimat, yang dianggap jimat itu bisa mendatangkan keberkahan ataupun rizki kalau dia menyimpannya. Bahkan jimat ini, ada jimat yang kain kiswah Ka'bah. Kain kiswah Ka'bah itu, jadi ada orang-orang yang melakukan melakukan ibadah umroh, jadi melakukan ibadah umroh, mereka pergi ke Mekah. Di sana mereka itu mengambil kain kiswahnya itu digunting, lalu kemudian mereka bawa sampai ke sini, sampai ke Indonesia. Mereka jadikan kain kiswah itu sebagai jimat, dengan anggapan dengan kain itu menjadi pelindung untuk mereka atau menjadi pembawa keberkahan bagi keluarga maupun rizki untuk mereka. Ini merupakan kesyirikan, gitu ya. Jadi seringkali orang itu sampai tidak memahami perbuatan syirik karena seringkali orang itu terjerumus pada perbuatan syirik dikarenakan dia tidak memahami kesyirikan tersebut, dan ini sangat bahaya. Ya, ini sangat bahaya. Apalagi kesyirikan yang lain. Kesyirikan yang lain yang dimana seseorang menganggap ada yang haram dan ada yang halal, padahal itu yang haram itu adalah halal, yang halal itu adalah haram. Misalnya daging akikah. Daging akikah itu kan halal untuk dimakan oleh orang tua dari bayi itu. Sekarang sudah ada keyakinan yang mana daging akikah itu tidak boleh dimakan oleh orang tua itu, oleh orang tua dari bayi itu. Di dalam surat Al-An'am juga, yang sama juga dengan keyakinan orang di hari ini, yang samanya itu adalah kalau misalnya ayam itu memiliki telur, kalau misalnya ayam kan disembelih nih ayam. Lalu setelah disembelih, dibuka bagian perutnya, ternyata di dalamnya ada telur yang sudah ada cangkangnya maupun telur yang belum ada cangkangnya. Kata mereka, atau dalam keyakinan orang-orang di hari ini, perempuan yang belum menikah atau belum memiliki anak tidak boleh makan telur itu. Dan tidak boleh makan telur itu. Kalau mereka makan telur itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan anak atau susah untuk mendapatkan keturunan. Ini perbuatan-perbuatan syirik. Jadi seringkali dosa syirik itu dianggap hal yang remeh. Seringkali dosa syirik itu dianggap hal yang biasa. Ya, kita dapatikan ada orang seperti itu. Jangan ya. Kalau kamu kan hamil. Kalau hamil itu kalau mau keluar rumah, usahakan tutup bagian atas kepala. Ada kan yang bilang seperti itu. Atau kalau kamu mau menyapu, jangan sapu ke arah depan.
menyapunya ke arah belakang karena alasannya masalah rezeki, masalah perlindungan dan seterusnya. Ya, dan mereka menganggap itu hal yang biasa, padahal Allah menyebutkan itu merupakan dosa yang sangat berat, yang dimana kalau orangnya itu tidak sempat bertaubat, maka dia akan dikekalkan di dalam neraka. Dan tidak sempat bertobat, bagaimana juga dia mau bertobat, sedangkan perbuatan syirik itu dia tidak memahami bahwa itu merupakan perbuatan dosa yang besar. Begitu. Itu ya. Orang-orang sekarang juga ada yang sampai memajang foto orang-orang soleh di rumah mereka. Jadi mereka pajang foto orang-orang soleh yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dengan keyakinan foto orang yang soleh itu bisa membawa keberkahan di dalam rumah itu. Ini juga perbuatan-perbuatan syirik, gitu ya. Jadi ini hal yang sangat fatal, yang banyak tidak diketahui oleh pelakunya, dan pelakunya terus atau sering kali melakukan itu. Makanya kenapa dengan penggalan ini kita bisa pahami bahwa ternyata wajib untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena ketika nanti mereka sudah di akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka, ditanya, apa dosa yang saya buat? Apa dosa yang saya lakukan? Saya sholat, saya puasa, saya sedekah. Ternyata dikatakan kepadanya, karena selama ini kamu melakukan perbuatan syirik, yang dimana dia menganggap ternyata perbuatan syirik itu selama dia di dunia adalah bagian daripada ibadah. Kan ada yang seperti itu, datang ke kuburan, pergi ke kuburan minta air seperti apa? Ada orang yang sakit, biasanya kalau orang sudah sakit lama, sudah tidak pernah sembuh, ada orang yang mengusulkan, menganjurkan lah, atau memberikan ide, coba kamu bawa air, lalu kemudian kamu letakkan di kuburan orang tuamu atau di kuburan nenekmu, tunggu itu sampai besok paginya kamu minum air itu sekaligus kamu mandi dengan air tersebut. Ini perbuatan-perbuatan syirik ini, yang bisa dianggap sebagai bentuk ibadah, Ada orang yang kalau misalnya ikut CPNS misalnya, ujian begitu, ada yang minta untuk dimandikan, ada yang minta air supaya dia bisa konsentrasi, ada yang minta air supaya pemeriksanya ataupun yang menguji dia bisa lembut kepadanya. Ini perbuatan-perbuatan syirik ini, gitu ya. Jadi jangan meremehkan dosa syirik ini. Dia merupakan dosa yang sangat besar. Pelakunya itu bisa dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Jadi jangan hanya melihat kepada mereka orang-orang Nasrani saja, jangan hanya melihat kepada orang-orang Hindu saja, tapi ini bisa terjatuh kepada siapa saja, termasuk kepada kaum muslimin. Kemudian Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah itu mengampuni dosa selain dari syirik ini, tapi bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini jadi Allah memberikan perbedaan di antara dua dosa syirik dan dosa selain dari syirik ini. Dosa syirik itu tidak akan diampuni apabila pelakunya itu tidak sempat bertobat. Jadi dia mati dengan dosa syirik itu. Tapi kalau dia sempat bertobat, Allah tetap akan mengampuninya. Ya, Allah tetap akan mengampuninya kalau dia sempat bertobat. Yang berbeda dengan dosa yang di penggalan kedua ini, dosa selain daripada dosa syirik. Dosa yang selain daripada dosa syirik ini, kalau dia tidak sempat bertobat dan dia membawa dosa itu sampai dia mati, misalnya khamar, zina, berjudi, dan lain-lain, pokoknya bukan hak manusia ya. Kalau hak manusia nanti di akhirat akan saling akan ditukar nanti dengan pahala. Jadi di sana kata Nabi tidak ada lagi dinar dan dirham, maka setiap hutang piutang akan dibayar dengan pahala. Oke, kita beri contoh tentang dosa zina, kemudian khamar, apalagi judi yang tidak ada kaitan dengan orang lain. Kalau dosa itu tidak sempat
dia minta taubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka dosa itu nanti akan dihapus dengan cara yang sebagaimana saya katakan tadi. Dia dimasukkan ke dalam neraka dulu, lalu kemudian dia dicuci lama. Setelah dianggap sudah bersih oleh Allah, baru dia dipindahkan ke dalam surga. Seperti itu, dia dipindahkan ke dalam surga. Atau dosa itu akan dibandingkan dengan amalan kebaikan yang dia lakukan. Makanya ada pemberlakuan nanti di akhirat itu adalah mizan, penimbangan amalan. Mana yang lebih berat, amalan buruk atau amalan baik. Di sini Allah menyebutkan lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Kenapa Allah sampai menyebutkan lima yasha? Karena penggalan ayat wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik, itu penggalannya biasanya akan diremehkan oleh para pelakunya. Karena sudah beranggapan bahwa karena sudah dianggap dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar dan itu membawa kepada kekekalan di dalam neraka, sedangkan dosa lain itu tidak membawa pada kekekalan di dalam neraka, mereka menganggap dengan penggalan kedua ini, oh ini kan cuma dosa zina, ini kan cuma dosa khamar, ini kan cuma dosa judi, nanti juga kan kita akan masuk ke dalam surga. Bisa jadi ada anggapan seperti itu. Makanya sampai Allah memberikan pernyataan lima yasha'u, bagi siapa yang dia kehendaki. Ini untuk menekankan apa? Lima yasha'u ini untuk menekankan kepada manusia agar mereka itu merendahkan diri kepada Allah dan tidak meremehkan dosa. Ya. Supaya mereka tidak mengatakan saya kan tetap muslim, nanti pula tetap akan masuk ke dalam surga sekalipun saya melakukan dosa ini, ini kan bukan dosa syirik. Nah, ini kenapa sampai Allah menyebut dengan lima yasha'u, agar manusia itu merendahkan diri kepada Allah dan tidak meremehkan dosa itu. Dosa yang selain daripada dosa syirik ini ya. Karena kalau ada orang yang meremehkan dosa dan tidak merendahkan diri mereka kepada Allah, itu sebagaimana orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu dalam mindset mereka atau dalam keyakinan mereka, kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, paling tidak lama, hanya sekitar 40 hari saja. Karena mereka menganggap bahwa mereka itu sebagai kaum yang terpilih. Kenapa sampai disebut kaum yang terpilih? Kenapa mereka menyebut diri mereka sebagai kaum yang terpilih? Karena banyak para nabi yang diutus dari kaum mereka atau dari bani mereka. Bukankah sama juga hari ini dengan anggapan seperti itu? Ada orang yang menganggap, oh yang penting dia mati dalam keadaan muslim. Tidak apa-apa dia tidak sholat. Tidak apa-apa dia tidak berpuasa. Tidak masalah dia melakukan dosa. Yang penting dia mati dalam keadaan muslim. Nah, kalau ada orang yang dengan anggapan seperti itu, maka anggapan itu sama dengan anggapannya orang-orang Yahudi yang dimana mereka kalau masuk ke dalam neraka 40 hari saja. Jadi paham ya sampai kenapa Allah memberikan penekanan lima yasha'u. Makanya di sini penting bagi kita untuk setiap saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat juga kita itu terjatuh pada perbuatan dosa. Dosa dengan keyakinan, dosa dengan prasangka, dosa pada perbuatan. Ini menjadi alasan kenapa kita itu harus senantiasa bertobat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan siapa yang melakukan atau mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Di sini disebutkan dhalalan ba'ida. Ada dua kata yang akar katanya sama, dhalla dengan dhalalan, menunjukkan kesesatan itu memang kesesatan yang sangat parah, tersesat sekali. Sudah tersesat sekali, Allah katakan dengan tersesat dengan ba'idah, dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan nanti saya kasih gambaran apa makna dhalla dalam ba'idah ini. Jadi
Dolla dolalan ba'ida, ada kata dolla, dolalan ini bentuk penegasan sebenarnya, menunjukkan penegasan tentang kesesatan mereka yang sudah sangat parah. Kenapa disebut sangat parah? Begini, misalnya ada dua orang, satu orang, dolalan ba'ida, ba'ida itu kan artinya jauh. Misalnya gini, ada dua orang, satu orangnya itu dia jarak dari kita itu kurang lebih 5 meter. Jadi kasih bayangan saja, kasih gambaran masing-masing lah. Ada satu orang yang, ada dua orang, satu orangnya itu jaraknya 5 meter dari kita. Satunya lagi, dia jaraknya dari kita itu 500 meter. Ya, satunya lagi jaraknya itu 500 meter. Oke, saat kita ingin memanggil dua orang ini, kalau yang jaraknya 5 meter, itu mudah kita panggil dia. Kita mudah untuk memanggil dia. Ya, karena jaraknya cuma dekat. Dan juga insya Allah dia bisa mendengarnya. Walaupun mungkin dia bisa saja cuek, tapi pasti dia bisa mendengarnya. Yang mana ini berbeda dengan satu orangnya lagi. Yang satu orangnya lagi, dia itu jarak dengan kita ada 500 meter. 500 meter ya, pokoknya jarak 500 meter. Oh, kalau 500 meter terlalu jauh ya. 100 meter lah, 100 meter, 110 meter. Jadi kalau lihat lapangan bola, dari gawang satu ke gawang yang satu lagi, itu 100, kurang lebih 100 sampai 110 meter itu. Jadi ketika kita panggil orang yang jaraknya itu 100 meter dari kita akan butuh tenaga dan kita harus mengeraskan suara. Yang berbeda kalau kita memanggil yang satunya lagi yang hanya jaraknya 5 meter. Kalau 500 meter itu kita akan butuh tenaga. Dan volume suara kita itu akan berbeda, akan lebih keras. Kita memanggil orang yang jarak 500 meter dari kita itu. Dan ketika kita panggil, biasanya orang yang 500 meter itu kemungkinan dia dengar itu sangat kecil, kemungkinan dia mendengar kalau kita panggil, karena jaraknya sudah sangat jauh. Tetap ada dia dengar, tapi dia mendengarnya kecil. Dia dengarnya itu kecil. Gitu ya. Oke. Apa kaitan dengan penggalan ayat ini? Jadi di sini Allah menyebutkan dosa syirik itu merupakan kesesatan yang jauh. Dosa syirik ini ya, bukan dosa yang di penggalan kedua. Apa maksudnya yang dikaitkan juga dengan jarak orang yang tadi? Jadi Allah katakan pada gambaran yang tadi yang 500 meter, orang yang melakukan dosa syirik itu adalah orang yang sangat sulit untuk dinasihati. Karena dia sudah sangat jauh dari koridor syariat. Dia sudah merubah akidah, dia sudah merubah hukum. Tapi bukan berarti dia tidak akan mendapatkan hidayah. Cuma sangat sulit untuk dia mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena kesyirikan itu sudah mendarah daging, bahkan dia sudah menganggap itu bagian daripada agama. Itu yang paling parah itu. Dia sudah menganggap itu bagian daripada agama. Bukankah kita mendapati ada orang yang memiliki keyakinan bahwa dirinya itu mengetahui sesuatu yang gaib? Karena dia menganggap dirinya itu sudah bukan lagi pada level syariat, bukan lagi pada level pengamalan ibadah biasa, tapi sudah pada tingkatan yang lebih daripada pengamalan biasa. Makanya dia sampai menganggap dia bisa tahu hal-hal yang gaib. Ada yang seperti itu. Dan bukankah juga kita mendapati orang-orang yang hari ini itu mereka melakukan zikir, mereka melakukan pokoknya yang semisal lah di kuburan-kuburan yang saat ini banyak mereka hias. Jadi kuburan itu mereka hias dengan anggapan itu merupakan kuburannya orang-orang soleh, sebagai bentuk wasilah mereka dalam hal masalah ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilahnya orang soleh ini, kuburannya orang soleh ini. Gitu ya. Jadi syirik itu ketika Allah menyebutkan dhalalam ba'ida,
Syirik itu merupakan perbuatan dosa yang bagi pelakunya sulit sekali untuk dinasehati. Jadi dia sudah sangat jauh sekali. Coba nasihati dukun. Dukun dulu dengan dukun kan sekarang kan beda. Dukun dulu memang terlihat pakaiannya hitam, penuh asap, yang begitu kan. Baru mimik mukanya itu menyeramkan. Kalau sekarang dukun itu berkopiah, berbaju kokoh, ya bahkan ya berbaju kokoh. Itu dukun-dukun itu zaman sekarang itu dianggap soleh oleh mereka yang tidak memahami kalau mereka itu adalah dukun. Sini saya sebutkan begini, syirik itu mengaburkan akal dan hati, membuat seseorang merasa sudah berada di jalan kebenaran dan merasa taubat tidak perlu karena dia tidak melakukan kesalahan. Itu akibat daripada kesyirikan. Oke, ayat ke-117. Sebenarnya ada ayat yang sama yang tadi, yang 116 itu ada ayat yang sama. Itu di surat An-Nisa juga, ayat yang ke-48. Tapi di An-Nisa itu ayat yang ke-48 itu dia tentang orang-orang Yahudi. Kalau di 116 ini tentang orang-orang musyrikin. Penutupnya beda. Tunggu ya, wifi saya ini mati nih. Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yad'una min dunihi illa inasa." Mereka tidak menyembah selain dia kecuali berhala. Jadi mereka itu tidak menyembah kecuali hanya berhala saja. Jadi begini, salah dari objek yang disembah oleh orang-orang musyrikin selain daripada berhala, sebagaimana Lata, kalau ada orang yang ingin datang ke gubernur misalnya, kemudian ingin datang ke gubernur, ada pesan yang ingin dia sampaikan ke pemimpin daerah itu. Lalu ternyata di tempat kerjanya itu dia itu punya teman, dan temannya itu adalah anak Pak Gubernur ini. Jadi dia di tempat kerjanya itu punya teman, dan temannya itu adalah anaknya Pak Gubernur. Karena dia menganggap dia tidak mampu untuk bisa langsung datang ke Pak Gubernur dan menyampaikan sesuatu kepada Pak Gubernur itu, maka dia menggunakan atau memanfaatkan anaknya Pak Gubernur ini untuk menyampaikan pesannya. Jadi dia sampaikan kepada anak Pak Gubernur ini, tolong bilang sama bapakmu ada permasalahan nih, ini begini. Itu sudah diceritakanlah apa permasalahannya itu. Lalu kemudian dia katakan, tolong sampaikan ini ya kepada bapakmu. Oke, itu. Pemahaman seperti ini adalah pemahamannya orang-orang musyrikin. Bukan cuma orang-orang musyrikin yang ada di masa dulu. Begitu juga pemahaman dari orang-orang Hindu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apalagi orang-orang Buddha dan seterusnya. Ya, mereka itu menganggap Allah itu terlalu suci untuk langsung dipersembahkan ibadah ataupun dimintai doa. Makanya butuh wasilah ketika berdoa ataupun ketika mempersembahkan ibadah. Jadi butuh wasilah. Ini anggapan-anggapan orang-orang musyrikin itu sampai di hari ini. Itu kenapa kalau orang-orang musyrikin itu menganggap anak-anak perempuannya Allah, itu malaikat itu mereka anggap adalah anak-anak perempuannya Allah, dan anak-anak perempuannya Allah ini adalah sebagai wasilah mereka dalam masalah ibadah dan doa kepada Allah. Kalau orang-orang Nasrani,
Mereka menjadikan Yesus itu sebagai anak Tuhan. Kan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Ya, itu Tuhan Anak ini menjadi wasilah mereka dalam masalah ibadah dan doa menuju kepada Tuhan Bapa. Orang Yahudi pun seperti itu. Mereka menjadikan Uzair itu sebagai wasilah dalam masalah ibadah dan doa mereka untuk dipersembahkan kepada Allah, kepada Allah. Begitu, Eloah itu dalam bahasa Yahudi. Orang-orang Hindu banyaknya jenis patung yang mereka sembah itu, berhala-berhala mereka itu bukan Tuhan itu. Itu sebagai bentuk wasilah mereka beribadah kepada Tuhan yang satu itu. Makanya kalau ketemu sama orang Hindu, coba tanya Tuhan mereka itu yang mana. Mereka akan katakan Tuhan mereka itu ada namanya, saya lupa namanya, nama Tuhannya orang-orang Hindu itu. Orang Buddha pun seperti itu. Pernah dapat Buddha itu lihat patung gendut, lalu kemudian dia bertapa, kemudian rambutnya botak, kepalanya botak, dan dia itu telinganya panjang. Saya tidak tahu siapa namanya itu. Itu yang mereka sembah. Penyembahan kepada sosok itu, Siddhartha Gautama kalau tidak salah ya. Nanti luruskan kalau memang salah saya. Itu mereka sembah sebagai bentuk sebagai wasilah mereka dalam masalah ibadah dan doa kepada Tuhan yang satu. Nah, ini makanya di sini mereka itu tidaklah menyembah kecuali hanya kepada berhala itu. Nah, ini yang ada pada keyakinan selain daripada keyakinannya orang-orang beriman ini. Dalam masalah doa, dalam masalah ibadah, mereka itu menjadikan ada wasilah di antara hubungan mereka dengan Allah. Dan ini berbeda dengan kita, orang-orang yang beriman. Kalau kita perhatikan di dalam surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Zakaria, coba saya cari ya. Doanya dialognya Nabi Zakaria di surat Ali Imran. Sebentar ya. Di sini disebutkan di ayat di surat Ali Imran ayat yang ke-37. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah kemudian menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Nabi Zakaria kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku sudah mandul?" Kemudian Allah berfirman, "Demikianlah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki." Jadi ketika Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan, maka pesan dari Allah beri melalui malaikat Jibril. Jadi Nabi Zakaria tidak mendengarnya langsung dari Allah, tapi Allah memberi pesan itu, kabar gembira itu melalui malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril itu memberikan kabar gembira itu yang berasal dari Allah kepada Nabi Zakaria, lalu kemudian Nabi Zakaria bertanya lagi kepada Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Jadi tidak melalui malaikat Jibril. Nabi Zakaria tidak mengatakan begini, "Wahai Jibril, kalau begitu tanyakan kepada Allah. Bagaimana apa tanda-tandanya aku bisa tanyakan kepada Allah bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku sudah mandul." Kan tidak seperti itu. Nabi Zakaria sekalipun dia menerima pesannya dari Jibril, dia itu langsung bertanyanya kepada Allah. Dia langsung bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul." Dia bertanya seperti itu. Jadi langsung dia bertanya kepada Allah. Di dalam surat
Al-Baqarah juga Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah tidak menyebut dengan kul, katakanlah wahai Muhammad, fa inni qarib, bahwa aku ini dekat. Kan Allah tidak menyebutkan kul, tapi langsung Allah menyebutkan fa inni qarib, maka aku ini dekat. Kenapa tidak ada kata kul untuk penyebutan ayat ini, padahal di situ Allah menyebutkan ini kepada Nabi Muhammad, memberi pesan ini kepada Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya kan, Allah tidak katakan kul, katakanlah wahai Muhammad, tidak, tapi Allah langsung mengatakan fa inni qarib, aku ini dekat. Artinya ketika kita meminta atau beribadah, itu tidak perlu perantara, sekalipun perantaranya itu adalah Nabi Muhammad, kita tidak butuh perantara. Sekalipun perantaranya adalah Nabi Muhammad, begitu. Jadi langsung kalau kita beribadah, langsung ibadah kepada Allah. Kalau kita meminta, langsung minta kepada Allah. Tidak perlu mendatangi kuburan, tidak perlu mendatangi apalagi pohon-pepohonan dan lain-lain. Langsung minta kepada Allah. Karena Allah katakan fa inni qarib. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga wa in yad'una illa syaitanan marida, dan mereka juga tidak menyembah kecuali setan yang durhaka. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa kan mereka itu menyembah berhala kan, tapi sebenarnya mereka itu tidak menyembah berhala. Tidak hanya tidak menyembah berhala ini saja, tapi yang mereka sembah itu adalah syaitan. Karena syaitan yang membisikkan kepada mereka untuk menyembah berhala itu. Jadi secara tidak langsung mereka itu taat kepada syaitan. Ketaatan mereka itu bukan ketaatan kepada berhala, akan tetapi ketaatan itu merupakan ketaatan kepada syaitan. Jadi selama ini mereka itu menyembah syaitan. Kenapa di sini inasa? Ini juga bagus sekali ini. Inasa kan berhala. Dan ini adalah berhala perempuan. Seringkali berhala-berhala itu mereka berhiasan. Makanya kita dapati ada berhala yang dipakaikan kalung, ada berhala yang dipakaikan bunga, disirami bunga. Coba lihat juga kuburan-kuburan yang banyak didatangi orang-orang itu. Mereka hias dengan bunga-bunga, mereka hias dengan banyaknya warna-warni, ada yang dihiasi dengan warna kuning, ada yang dihiasi dengan warna hijau. Kan yang menyukai warna-warna itu atau perhiasan-perhiasan itu kan kebanyakan perempuan. Yang menyukai indah-indah itu kan kebanyakan perempuan. Jadi mereka itu memberikan gambaran bahwa berhala itu menyukai hal-hal seperti itu, menyukai keindahan. Makanya sampai mereka itu memberi hiasan, keindahan identik ke perempuan ya, memberikan bunga, kemudian kalung dan lain-lain. Lalu di sini Allah katakan tadi kan mereka itu sebenarnya tidak menyembah kecuali penyembahan itu hanya penyembahan kepada syaitan saja. Kenapa disebutkan seperti itu? Yang saya beri catatan di sini, yang mereka seru sebenarnya, yang mereka ibadahi itu sebenarnya bukanlah malaikat. Karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah anak Allah. Pemahaman seperti itu kebanyakan datang dari bisikan-bisikan syaitan saja. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan penyembahan terhadap berhala ataupun keyakinan-keyakinan, sebagaimana pada keyakinan kesyirikan tadi yang sudah kita sama-sama sebutkan di ketikan tadi, di pesan itu bagian daripada ketaatan kepada syaitan. Begitu. Dan sebelum ayat yang 118, Allah menyebut syaitan itu adalah marida. Ada yang menarik di sini. Tunggu, saya lihat dulu. Ada yang menarik. Ada kata marida. Marida ini di 118 yang menarik sebenarnya. Marida ini artinya tentang pemberontakan. Sebenarnya syaitan itu tahu mana yang benar, tapi karena kesombongannya itu dia memberontak dari kebenaran.
pemberontakan terhadap kebenaran ini sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang di masa dulu sampai hari ini. Kayak sebagaimana Firaun itu sebenarnya sudah tahu dengan yakin bahwa Musa itu sebagai utusan Allah. Cuman karena memang dia terlena dengan apa yang dia miliki, terlena dengan kekuasaannya, terlena dengan hartanya, terlena dengan kepopulerannya, kedudukannya, dan seterusnya. Itu yang menjadi penyebab dia itu melakukan pemberontakan terhadap kebenaran. Kalau Abu Jahal juga seperti itu, Abu Lahab juga pun seperti itu. Mereka tahu ini merupakan kebenaran, tapi mereka tidak mau menerimanya karena memang mereka tidak mau ada kesetaraan gender, ada kesetaraan kasta. Kok para budak bisa duduk dengan orang-orang kaya? Itu yang mereka tidak terima. Oke, baik. Ayat yang terakhir, ayat ke-118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'anahullah. Allah telah melaknat syaitan ini. Tadinya bicara tentang narasi dosa-dosa syirik, lalu kemudian perbuatan-perbuatannya, perbuatan yang merujuk kepada penyembahan terhadap syaitan ini secara tidak langsung, walaupun itu mereka lakukan kepada berhala-berhala itu. Ya tadi juga ya, ada orang yang menyimpan jimat yang kita bahas tadi, ada orang yang datang ke dukun, itu juga bagian daripada penyembahan terhadap syaitan yang secara tidak langsung. Di sini Allah katakan la'anahullah, Allah telah melaknat syaitan itu. Wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia setan berkata, ini dari narasi, lalu kemudian berpindah kepada pikirannya syaitan. Dia berkata, aku benar-benar akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Dia tidak sedang mencoba untuk menyesatkan manusia, karena di sini dia menyebutkan sampai 2 taukid, 2 penegasan. Pertama huruf la, yang kedua huruf nun tasydid. Jadi di sini ada 2, ada la dan huruf nun tasydid. Di mana itu? La'attakhidanna. Dia mengatakan bahwa aku benar-benar akan mengambil. Attakhidanna itu artinya mengambil. Ketika ada orang yang menyebutkan attakhidanna, mungkin dia bisa mengambil, tapi tidak terlalu diambil. Ada yang mungkin diambil santai. Attakhidanna itu diambil pelan, dia ambil tidak serius. Tapi kalau disebut dengan la'attakhidanna, pakai huruf la dengan huruf nun, tasydid di akhirannya, itu menunjukkan bahwa dia tidak sedang mencoba-coba. Dia memang berambisi, dan ambisinya itu dia lakukan berulang kali dan terus menerus, dan dia tidak pernah berputus asa dari melakukan hal itu. Ini menunjukkan keseriusannya iblis untuk menyesatkan manusia, sampai dia menggunakan kata la'atakhidanna. Jadi dia sangat serius sekali untuk menyesatkan manusia ini. Kemudian dia mengatakan min ibadika nasibam mafruḍa, dari sebagian hamba-hambamu. Iblis kemudian mengatakan nasibam mafruḍa, dia akan mengambil sebagian dari hamba-hambanya Allah. Seakan-akan dia menganggap memang ada jatah dia dari manusia ini. Ya, ada jatah yang dimana menjadi temannya dia nanti di dalam neraka. Dan itu dia anggap jatahnya itu. Kayak misalnya orang kalau ada dalam satu pekerjaan misalnya, lalu kemudian temannya itu bawa sesuatu, bawa buah-buahan, lalu dia mengatakan mana jatah saya, padahal itu bukan jatahnya dia. Jadi itu bukan jatahnya dia, tapi dia maksa untuk mengambil itu. Dan bagaimana dia bisa mengambilnya itu dari Allah apabila hamba-hambanya itu mengikuti jalannya. Begitu. Apabila hamba-hambanya itu mengikuti jalannya, makanya sampai disebut dengan nasibam mafruḍa. Jadi setan ini memang sangat berambisi, dia tidak pernah berputus asa, dia sangat serius untuk menyesatkan umat ini, hamba-hambanya Allah ini. Seperti itu. Jadi penyesatan terhadap umat ini bukan hanya dengan penyembahan secara amali, dengan perbuatan kita menyembah berhala, atau ada orang yang masuk ke dalam Kristen atau sampai murtad begitu. Tidak seperti itu. Sekedar ada keyakinan saja di dalam hati yang dimana dia anggap yang halal itu haram, yang haram itu halal, itu sudah merupakan perbuatan syirik.
Atau dia juga menganggap tawakal, bisa bertawakal dari selain Allah, nah itu juga merupakan perbuatan syirik yang besar. Mungkin sebelum saya tutup begini, ada satu cara syaitan menyesatkan manusia di hari ini. Satu cara saja yang saya sebutkan ya, dan tidak disadari oleh manusia, yaitu tentang berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka buruk kepada Allah. Seperti apa prasangka buruk kepada Allah? Saya sudah sebutkan di satu grup bahasa Arab ini. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, lalu kemudian berkurang 1 juta, ini anggapan itu ya, atau kita melihat diri kita yang sekarang ini dengan yang belum memiliki pekerjaan misalnya, itu seperti ada kekhawatiran. Jadi ada kekhawatiran itu membawa kita pada prasangka buruk kepada Allah ya. Jadi kekhawatiran itu membawa kita pada prasangka buruk kepada Allah, seperti itu. Kemudian ketika syaitan mampu atau berhasil membawa kita pada prasangka buruk terhadap Allah, kita akan memiliki anggapan, kita akan punya anggapan bahwa memang Allah itu sebagai Tuhan, tapi otoritasnya atau kekuasaannya terhadap kita itu seperti tidak ada. Jadi kebanyakan daripada kita tetap menganggap Allah itu sebagai Tuhan, tapi kebanyakan dari kita juga di waktu yang bersamaan ada prasangka yang dimana Allah tidak mampu untuk melakukan ataupun memberi apapun yang kita minta kepada Dia. Insya Allah ini bisa dipahami. Oke, demikian. Kalau ada yang ingin ditanya, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Novia. Boleh langsung, boleh ya chat. Kalau langsung boleh dibuka mic-nya saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali pembahasan kita malam ini, Ustadz. Saya tertarik tadi dengan pernyataan tadi yang salah satu dosa syirik kita kepada Allah, yaitu seperti yang Ustadz bilang tadi, salah satunya ini meletakkan foto-foto para aulia di dalam rumah. Nah, sekarang pertanyaan saya,
jika seandainya itu terjadi Ustadz, tetapi kembali lagi kepada niat si pemilik rumah. Artinya dengan memajang foto para aulia, dia tidak berniat apapun, hanya sekedar memajang saja Ustadz. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa Nabi Nuh. Jadi kesyirikan itu pertama kali terjadi di masa Nabi Nuh. Ada beberapa orang yang disebutkan di surat Nuh itu, yang akhirnya mereka itu disembah. Mereka itu adalah orang-orang soleh sebenarnya. Jadi mereka itu orang-orang soleh yang lahir sebelum Nabi Nuh. Lalu ada orang-orang yang tidak mewarisi ilmu mereka. Mereka itu hanya dikenang sebagai orang-orang soleh saja. Meninggalnya mereka kurang lebih 5 atau 6 orang itu, ada kesedihan dari orang-orang yang ada di saat itu. Kesedihan mereka mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Cuman masalahnya adalah sebagaimana saya sebutkan tadi, ilmunya yang tidak diwariskan. Pada generasi berikut akhirnya syaitan ini masuk kepada mereka. Jadi syaitan ini masuk kepada mereka. Lalu kemudian syaitan itu membisikkan, kalau kalian rindu terhadap mereka, kenapa tidak dibuatkan foto saja? Jadi tidak dibuatkan saja foto untuk mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Dibuatlah foto ini. Mulai dibuatlah gambar di masa itu. Kemudian pada generasi berikut, syaitan ini kan pokoknya la takhizanna, memang bersungguh-sungguh dia untuk menyesatkan manusia. Dia sabar sekali. Dia punya kesabaran tinggi syaitan untuk menyesatkan manusia. Pada generasi berikut, dia membisikkan kepada generasi itu, kenapa kalian tidak membuat patung saja sebagai bentuk wujud, sebagai wujud yang jelas lagi atas kerinduan kalian terhadap orang soleh ini. Gitu. Akhirnya dibuat berhala. Belum disembah. Jadi dari gambar pertama kemudian dibuatnya jadi patung, itu belum disembah. Kemudian pada berikut lagi, akhirnya syaitan ini masuk lagi pada generasi berikut. Syaitan membisikkan lagi, bukankah mereka itu orang soleh? Kalau begitu, jadikan mereka sebagai wasilah dalam masalah ibadah dan doa kepada Allah. Nah, disinilah kemudian mulai terjadinya perbuatan syirik. Awalnya mungkin kita menganggap itu bagian daripada mengingat orang-orang soleh. Tapi ketika orang yang tidak memahami hal itu, lalu kemudian orang paham itu meninggal, orang yang memahami awal niatnya itu meninggal, maka ini yang sangat dikhawatirkan, yang sebagaimana terjadi kepada umatnya Nabi Nuh itu. Akhirnya mereka itu menyembah Suwa, beberapa orang namanya itu dalam surat Nuh itu. Mereka menyembah itu, orang soleh ini, mereka menyembah dengan dalih sebagai bentuk wasilah dalam masalah ibadah dan doa kepada Allah. Dan itu juga yang kita bisa lihat dari orang-orang Syiah di hari ini. Waktu mereka itu beralibi, yang mana mereka itu menyebutkan Husain, Ali dan Husain paling banyak ya. Itu sebagai bentuk rasa sedih mereka dengan peristiwa Karbala yang sebenarnya mereka itu pelakunya. Pelakunya itu adalah mereka. Dan kita bisa lihat dalih ataupun alibi kesedihan ini sekarang ternyata ini menjadi berubah. Mereka akhirnya melakukan penyembahan kepada Husain ini, kepada cucu Nabi ini. Mereka mengambil ya Husain, gini. Ya, ini yang sangat dikhawatirkan apabila kita melakukan sebagaimana yang tadi itu. Seperti itu, Ibu Novi. Kan bisa kita dapati kayak di peristiwa Palu, ada satu rumah yang memajang foto orang soleh. Lalu kemudian ternyata rumah itu tidak yang ada pajangan foto itu tetap berdiri kokoh, tapi bagian rumah yang lain dia roboh. Akhirnya ada orang beranggapan bagian yang tidak roboh itu dijaga oleh foto itu. Ini kan pemahaman syirik dan ini sangat bahaya. Nah, seperti itu yang dikhawatirkan. Gitu itu, seperti itu, Ibu Novi. Baik, Ustadz, izin menanggapi, Ustadz. Iya. Ya,
Saya baik Ustadz, sekilas penjelasan Ustadz memang saya pahami bahwa sepanjang kita tidak menaruh kepercayaan berlebih terhadap apa yang kita katakanlah itu foto yang kita pajang di dalam rumah, ya mungkin insya Allah tidak termasuk dalam dosa syirik. Begitu kira-kira Ustadz. Iya. Atau bagaimana? Seperti itu. Muhammad? Iya begitu. Oh, baik. Seperti itu. Baik. Syukran Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Iya, puas. Jadi memang dari awal kita sudah menutup kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak memahami. Misalnya kepada anak-anak kita, kepada anak keturunan kita. Kalau misalnya dilihat, ini memang sudah dilakukan oleh orang tua saya. Dikhawatirkan yang tidak diwarisi adalah pemahamannya. Akhirnya anak-anak kita memiliki pemahaman tersendiri. Sebagaimana dari setiap generasi yang dibisiki oleh setan itu. Jadi dia menunggu sampai beberapa generasi untuk akhirnya menjadikan orang-orang soleh itu sebagai objek sembahan begitu. Jadi memang dari awal baiknya memang kita menutup kemungkinan itu. Baik, ada pertanyaan sini. Bagaimana jika kita hanya mengikuti perintah orang tua, tetapi dalam hati kita mengecam dan selalu beristighfar bahwa hal ini adalah syirik? Karena jika tidak diikuti, orang tua akan marah dan mengancam memutuskan silaturahim. Apakah kita tetap mendapatkan dosa syirik? Dalam surat Luqman disebutkan kita tidak diperbolehkan taat kepada orang tua apabila orang tua itu menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang menyelisihi ibadah kepada Allah. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita taat kepada orang tua, sedangkan ketaatan kepada orang tua itu dia bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Gitu ya. Oke, berikut. Ustaz, yang dimaksud punuk unta itu seperti apa, Ustaz? Apakah perempuan tidak bisa mengikat rambutnya ke atas? Ustaz, bagaimana dengan rambutnya yang panjang? Boleh diikat, tapi sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Jadi boleh mengikat rambut, tapi sewajarnya dan tidak boleh berlebihan sampai tinggi, menjulang. Kalau sekedar diikat saja tidak masalah. Bagaimana menanggapi seseorang yang sering berdalih ketika dia pergi ke dukun bahwa dukun itu adalah perantara dari Allah? Sama saja seperti kita pergi ke dokter. Dokter juga itu hanya perantara yang menyembuhkan itu. Yang menyembuhkan itu Allah. Begini, ada sebab akibat yang Allah perbolehkan. Ada sebab akibat yang Allah memang perbolehkan dan memang Allah buat seperti itu. Ada sebab akibat yang kayak misalnya ke dokter untuk berobat, itu hal-hal yang memang Allah perbolehkan seperti itu. Dalam masalah akidah dia tidak bertentangan dengan keyakinan. Tapi kalau bagian daripada kedukun itu sudah bertentangan dengan akidah, sudah bertentangan dengan keyakinan. Jadi kalau ke dokter itu memang bagian daripada sebab akibat yang memang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita. Kayak misalnya orang yang misalnya menanam nih, dia mau menanam jagung, supaya tumbuh jagung ya dia tanam benihnya, begitu. Dia tanam benihnya. Kemudian setelah dia tanam benihnya ya hidup. Itu sebab akibat. Kurang lebih seperti itu sebab akibat kalau kita datang ke dokter. Kalau ke dukun itu bukan sebab akibat, tapi dia lebih kepada kerusakan akidah ataupun lebih kepada kerusakan keyakinan. Karena dia sudah pada ranah akidah yang sudah masuk pada ranah akidah, kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Berikan nasihat agar selalu berprasangka baik kepada Allah atau berprasangka baik kepada sesama, karena rasa khawatir dan overthinking itu selalu muncul, Ustaz. Overthinking atau rasa khawatir itu merupakan penyakit mental. Di medis itu disebut dengan banyak jenisnya. Ada skizofrenia, ada juga anxiety. Banyak sekarang orang yang kena penyakit anxiety ini karena dia berkaitan juga dengan penyakit lambung dia. Kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Ini overthinking ini. Pokoknya pikirannya itu ribut sekali. Tidak bisa tidur malam. Terlalu ini berandai-andai. Makanya Allah memberikan dua hal. Jangan kemudian kita itu bersedih dengan apa yang telah lewat, dan jangan kita itu takut dengan apa yang belum kita
kita lewati. Itu saja. Jadi jangan bersedih dan jangan takut. Bagaimana caranya jangan bersedih? Syukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian bagaimana dengan sesuatu yang ada di masa depan agar kita tidak takut? Bertawakal kepada Allah. Karena Allah itu yang Maha memberi atau yang menjaga kita. Oke, demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.